Shalom, salam sejahtera kami sampaikan kepada Bapak Ibu dan saudara-saudari yang mengikuti dan hendak mendengarkan renungan harian pada hari ini. Saudara-saudari, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita bersatu dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Saudara-saudari, Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini tertulis di dalam Mazmur pasal 143 ayat 8. Perdengarkanlah kasih setiamu kepadaku pada waktu pagi, sebab kepadamulah aku percaya. Beritahukanlah aku jalan yang harus kutempuh, sebab kepadamulah kuangkat jiwaku. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudari, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di kalangan orang-orang percaya, berbicara tentang kehendak Tuhan bukanlah hal yang asing bagi kita. Kita sering mengucapkan hal tersebut di dalam percakapan-percakapan sehari-hari. Misalnya saja kita menginginkan sesuatu, kita akan katakan, biarlah kehendak Tuhan yang terjadi. Atau misalkan di dalam kehidupan, untuk mencari pasangan hidup atau jodoh, kita akan katakan, ya biarlah kita serahkan kepada Tuhan, kehendaknya lah yang terjadi. Namun Bapak Ibu saudara-saudari, ada satu pertanyaan yang timbul. Apa sebenarnya kehendak Tuhan? Apa sebenarnya kehendak Tuhan itu dan bagaimana kita bisa memahami kehendak Tuhan? Karena ternyata sekalipun kita sering mengatakan hal tersebut, biarlah kehendak Tuhan yang terjadi, tapi di dalam kehidupan sehari-hari dan di dalam pikiran atau hati kita, sadar atau tidak sadar, kita seringkali justru tidak mendengarkan atau tidak menyatakan kehendak Tuhan. Kita merasa bahwa kita lebih pintar, kita lebih kuat, kita lebih hebat. Kita tidak mau lebih merendahkan diri kepada Tuhan dan menyerahkan semua kepada Tuhan. Dan berkata, biarlah Tuhan sungguh kehendak-Mu yang terjadi. Karena kalau kita katakan itu, tapi yang kita minta bukanlah itu yang diberikan oleh Tuhan, kita pasti akan menggerutu, merasa kecewa dan kesal. Maka kata kehendak Tuhan menjadi satu pertanyaan. Sungguh-sungguhkah kita dalam menjalani hidup ini, kita berkata, Tuhan biarlah kehendak-Mu yang terjadi? Atau itu hanya sebuah perasaan-perasaan kita, bukan didasarkan oleh iman kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sadar atau tidak sadar, dalam kehidupan ini, ketika menghadapi persoalan, kita seringkali berusaha mengatasi setiap persoalan dengan mengandalkan kekuatan dan kepintaran kita sendiri. Di setiap perencanaan hidup pun mungkin kita jarang melibatkan Tuhan dan bertanya kepadanya. Padahal Mazmur 94 ayat 11, Tuhan mengetahui rancangan-rancangan manusia, sesungguhnya semua sia-sia belaka. Dalam Amsal 3 ayat 5 dituliskan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Hal ini dapat dipraktekkan dalam hidup kita sehari-hari. Kalau kita menjalani hidup yang kita minta dan kita doakan, tidak Tuhan berikan seperti yang kita minta, itulah yang disebut dengan kita harus menerima kehendak Tuhan, bukan keinginan kita. Kita harus berpasrah diri, itulah orang yang menerima kehendak Tuhan. Kita harus lebih percaya atau lebih mengevaluasi diri kita, atau mungkin ada yang kurang kubuat Tuhan, itulah menyerahkan diri dan mempercayakan semua kepada kehendak Tuhan. Mungkin yang sering terjadi adalah kita justru merasa sedih, kita merasa kecewa. Itu bukanlah mencari kehendak Tuhan. Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di depan sana. Oleh karena itu, tetaplah percayakan hidup kepada Tuhan. Percayakan hidup kita besok, lusa, minggu depan, bulan depan, tahun depan, dan sebagainya. Karena Tuhan sudah tahu apa yang terjadi. Dia jauh melangkah lebih jauh dari apa yang ada di pikiran kita. Karena Dia adalah omniscience. Dia maha tahu, saudara-saudari. Allah adalah omniscience yang maha tahu atas hidup kita. Nas hari ini adalah penggalan kisah seorang raja bernama Daud. Setiap pagi Daud berdoa kepada Tuhan. Dia meminta satu hal, yaitu Tuhan, perdengarkan kasih setiamu kepadaku waktu pagi, sebab aku percaya padamu.
Tuhan, beritahukan aku jalan yang harus kutempuh, sebab kepadamu lah ku angkat jiwaku. Itulah yang dilakukan Daud setiap hari. Bagaimana dengan kita? Apakah kita selalu datang kepada Tuhan setiap pagi? Daud tidak pernah memulai aktivitasnya tanpa dia datang kepada Tuhan. Bahkan di dalam kitab Mazmur dikatakan, pagi-pagi benar Daud keluar dan berdoa menghadapkan tangannya kepada Tuhan. Ini suatu teladan yang perlu kita ikuti. Mungkin masih banyak di antara kita yang sungkan atau tidak konsisten mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya atau melakukannya. Maka nats ini mengajarkan kita seperti yang diberitahukan oleh Daud. Setiap pagi dia keluar dan meminta Tuhan, apa kehendakmu, apa yang harus kulakukan. Ada seorang yang pernah menuliskan, kita layaknya dan sepertinya harus belajar pada seekor unta. Dikatakan bahwa seekor unta setiap pagi dia selalu membuat suatu sikap untuk berlutut atau seperti turun ke bawah untuk meminta beban yang harus dia pikul di dalam setiap perjalanan. Tapi nanti ketika hari sudah malam, dia kembali berlutut, dia kembali menurunkan badannya supaya Tuhan yang mengambil beban yang ada padanya. Agaknya kita harus belajar dari seekor unta. Setiap pagi kita harus datang kepada Tuhan, meminta, Tuhan, apa yang harus kulakukan? Lalu pada malam hari kita berdoa lagi kepada Tuhan. Tuhan, aku sudah melakukan semuanya. Lalu Tuhan akan mengangkat beban itu dan kita beristirahat dengan tenang. Mari saudara-saudari, kita hidup dan meminta selalu pimpinan dan kehendak Tuhan. Jangan pernah andalkan pikiran kita, karena kita tidak pernah bisa memahami rancangan Tuhan. Ikutilah kehendaknya dan tetaplah beriman. Kiranya Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Allah Maha Baik, Allah yang memberikan kami berkat demi berkat, karunia demi karunia. Kepadamu kami berdoa Tuhan pada saat ini. Menaikkan rasa syukur kami kepada Tuhan, karena Engkau begitu baik bagi kami. Terima kasih jika hari demi hari Tuhan berikan kepada kami. Kesempatan demi kesempatan Tuhan berikan kepada kami. Kami sudah mendengarkan firman-Mu, mengingatkan kami agar selalu datang kepada Tuhan dalam memulai aktivitas kami dan mendengarkan kehendak Tuhan, supaya kami dituntun untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki setiap hari dalam hidup kami. Kuatkan kami Tuhan untuk melakukannya, agar kami selalu datang kepadamu setiap saat. Bapa yang Maha Baik, pada saat ini kami mau berdoa untuk siapapun yang mendengar renungan harian ini. Mungkin di antara mereka ada banyak yang sedang terbeban, banyak yang sedang bergumul memikirkan keluarganya atau ekonomi mereka yang mungkin melemah. Kasihanilah mereka semua Tuhan, berikan pertolongan kepada mereka, kuatkan hati mereka. Atau ada mungkin yang memikirkan anak-anaknya, keluarganya, kasihani mereka Tuhan, berikan mereka iman yang kuat. Bahkan mungkin ada di antara saudara-saudari kami ini mendengarkan renungan ini sedang terbaring lemah, mereka sedang dirawat di rumah sakit, atau mereka ada yang isolasi mandiri karena terpapar COVID-19. Tuhan Maha Kasih dan Tuhan Tabib segala tabib, berikan kesembuhan kepada mereka agar iman mereka kuat dan mereka disembuhkan. Dan Engkau selalu menyertai mereka semua. Yang sakit akan disembuhkan, yang bergumul akan mendapatkan iman dan pengharapan. Tuhan, kami mohon, ampunilah kami atas dosa kami, dan kuatkan kami, kehendak mulai yang terjadi atas segala sesuatu yang hendak kami lakukan. Dalam Kristus Yesus, kami berdoa kepadamu. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas untuk saudara-saudari, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sehat, tetap jaga protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.